Selamat datang di Kalau Saya Gadget bersama saya Ucup. Kali ini aku mau review laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di endorsement manapun. Kalau kemarin kita sudah mereview beberapa laptop sudah menggunakan Intel Core Ultra, kurang lengkap rasanya jika kita tidak bandingkan. Dan di depanku ini sudah ada dua laptop yang serinya premium menggunakan Intel Core Ultra 7, tapi dengan sedikit perbedaan di spesifikasinya. Penasaran performanya seperti apa? Langsung kita cek, let's go! Nah, ini dia kedua laptopnya, ada Asus UX 3405MA dan juga Acer SwiftGo SFG14. Yang mana kedua laptop ini menggunakan Intel Core Ultra 7 155H. Tapi untuk yang berbeda ini adalah di bagian RAM-nya. Karena untuk Asus ini menggunakan 32GB sedangkan untuk Acer menggunakan 16GB. Dari spesifikasi yang lainnya seperti dari penyimpanan 1TB dan untuk dari graphic card ini sama semua. Tapi untuk dari harganya Asus ini dibanderol di 20.999 sedangkan untuk Acer dibanderol di 14.999. Dari segi desain menurutku kedua laptop ini hampir sama, yang mana memiliki dimensi dan berat yang cukup mirip. Dengan berat ini 1,3 kg, kemudian untuk ketebalannya 1,4 cm, dan untuk material yang digunakan ini sama-sama berbahan aluminium. Sedangkan untuk yang memang berbeda ini adalah di bagian touchpadnya. Untuk Asus ini memang dilengkapi dengan numpad yang bisa kalian nyalakan dengan menahan tombol di bagian kanan atas ini 1 detik. Sedangkan untuk Acer ini masih belum dilengkapi fitur seperti ini. Jika kita beralih ke bagian display, mungkin ini adalah salah satu segmen yang terlihat sekali perbedaannya walaupun memiliki rasio dan ukuran yang sama, yaitu 16:10 dengan ukuran 14 in, tapi ini kualitasnya berbeda. Dari Asus sendiri memang layarnya ini sudah touchscreen, kemudian panel yang digunakan OLED, untuk resolusinya 3K yang memiliki refresh rate ini 120Hz. Sedangkan untuk dari Asus sendiri ini memang masih belum touchscreen, kemudian untuk panel yang digunakan ini masih IPS, tapi untuk resolusinya ini sudah 2K dan juga untuk dari refresh rate-nya ini adalah 90Hz. Dan kalian bisa bandingkan walaupun melihat dalam sekilas saja. Kemudian kita akan membahas ke bagian dalam dari kedua laptop ini, yang mana untuk Asus memiliki satu buah fan saja, kemudian untuk dari SSD-nya ini masih bisa kalian upgrade dengan cara mereplace yang sudah terpasang. Sedangkan untuk RAM, sayang sekali ini tidak bisa kalian upgrade karena ini sudah onboard. Selanjutnya kita akan membahas bagian dalam dari Acer, yang mana ini memiliki dual fan, kemudian untuk dari SSD ini tersedia satu slot kosong yang bisa kalian manfaatkan. Sedangkan untuk RAM-nya ini sama seperti Asus, ini onboard, tidak bisa kalian upgrade. Untuk baterainya ini memang memiliki kapasitas yang berbeda. Untuk Asus sendiri ini bisa bertahan hingga 15 jam pemakaian. Sedangkan untuk Acer ini bisa bertahan hampir 13 jam pemakaian. Setelah kita tes menggunakan PC Mark 10 dengan mode yang seperti biasa, yaitu modern office, tingkat kecerahan layar 50%, kemudian ini tanpa menggunakan internet, tanpa menggunakan Bluetooth dan juga backlight. Selanjutnya kita akan ke bagian yang jarang sekali dibandingkan, yaitu webcamnya. Untuk ZenBook ini menggunakan 1080p 30fps, sedangkan untuk Acer sendiri ini menggunakan 1440p 30fps, yang mana keduanya ini sudah cukup sekali untuk mendukung kegiatan kalian. Sebelum kita ke pengujian CPU, kita akan cek terlebih dahulu detail dari prosesor yang digunakan dari kedua laptop ini, yang mana ini sudah menggunakan Intel Core Ultra 7 155H yang memiliki 16 core 22 thread, terdiri dari 6 P-core, 8 E-core dan juga 2 low power efficient core. Memiliki TDP 28W dan juga untuk dari maksimal boost clock-nya ini bisa sampai 4,8Hz. Dan langsung kita simak seperti apa performanya. Kita sudah sampai di pengujian CPU. Yang pertama kita menggunakan software Cinebench terlebih dahulu, dan di mode R15 ini cukup terlihat perbandingannya, yang mana untuk di single core lebih unggul Asus di 266 poin. Sedangkan untuk di multicore-nya ini lebih unggul Acer di 2233 poin. Untuk pengujian selanjutnya menggunakan Cinebench, kita menggunakan mode R20. Dan hasilnya ini memang lebih unggul di Acer dengan perolehan 689 di single core dan juga 4876 untuk dari multicore-nya. Dan aku juga akan tampilkan hasil looping sebanyak 10 kali dari masing-masing laptop. Di pengujian Cinebench yang terakhir kita menggunakan software R23, yang mana ini masih tetap Acer yang unggul dengan perolehan 1724 untuk single core dan juga ini 12387 untuk hasil dari multicore-nya. Mungkin di sini terjadi perbedaan dari antara layar yang digunakan dari masing-masing laptop. Tapi untuk kalian yang memiliki pendapat yang berbeda langsung tulis di kolom komentar. Untuk pengujian menggunakan software editing, kita akan menggunakan software Blender, yang mana ini memperoleh perbedaan sekitar 1 menit saja untuk menyelesaikan sebuah render. Untuk Asus sendiri mendapatkan 4 menit 5 detik,
detik dan untuk Acer mendapatkan 2 menit 50 detik saja. Sebelum ke pengujian GPU, aku mau jelasin sedikit untuk GPU yang digunakan ini adalah Intel Arc Graphics 8 core. Untuk Asus sendiri ini bisa kalian setting untuk share memorinya hingga 8 GB. Sedangkan untuk Acer, ini sayang sekali kalian hanya bisa menyeting hingga base performance saja. Untuk share memorinya tidak bisa kalian setting dan langsung kita lihat performa dari GPU-nya. Untuk di pengujian GPU yang pertama kita menggunakan software 3D Mark di mode Time Spy. Ini lebih unggul Asus yaitu dengan perolehan 3686 poin, sedangkan untuk dari Acer sendiri mendapatkan 3555 poin. Di pengujian selanjutnya kita menggunakan mode Firestrike. Ini perbedaannya hanya 100 poin tapi ini lebih unggul di Acer. Dan juga aku mau tunjukkan beberapa hasil dari pengujian Firestrike dari laptop yang sudah kami review sebelumnya. Untuk hasil dari pengujian stress test untuk dari Asus sendiri ini masih belum bisa lolos dengan angka 91,2%. Sedangkan untuk dari Acer sendiri ini bisa lolos dengan angka 99,1%. Bisa jadi ini antara fan keduanya ini berbeda, ini jadi bisa berpengaruh. Atau mungkin kalian punya pendapat lain, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Di pengujian terakhir kita gunakan untuk bermain game, tapi tidak banyak game yang bisa kita coba di sini, mengingat memang bukan laptop seri performance. Dan berikut ini adalah hasil dari pengujiannya. Jika ditarik kesimpulan dari kedua laptop ini memiliki kelebihan masing-masing, mulai dari spesifikasi, kemudian untuk dari display dan fitur, ini memiliki plus minus tersendiri. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Untuk kalian yang membutuhkan layar touchscreen, kalian sudah tahu harus memilih yang mana. Dan untuk dari segi display pun juga sama. Tinggal sesuaikan saja untuk kalian yang cocok yang mana. Tapi menurutku yang menjadi pertimbangan cukup besar ini adalah di bagian harganya, karena memiliki perbedaan yang cukup jauh. Tapi untuk kalian diberikan pilihan antara kedua laptop ini, kalian akan pilih yang mana? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika kalian suka dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku mau ingetin kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang, dan di Surabaya ini ada di Ruko Klampis Jaya nomor 45 dan Royal Plaza lantai 2. Dan buat kalian yang suka belanja online, kalian bisa langsung kunjungi e-commerce kita, dan kalian yang ingin tanya-tanya lebih detail, kalian bisa langsung chat di sosial media kita. Oke, terima kasih, saya Ucup, see you next video. 14 juta, 20 juta.